Halo anak-anak, selamat bergabung kembali di channel PPKN Menyenangkan bareng Pak Dista. Kali ini kita akan membahas materi di bab kelima kelas 10 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut adalah materi pembelajaran di bab yang kelima. Yang pertama, kita akan memahami makna dari kebhinekaan. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti beraneka satu itu, atau yang kita kenal berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kebhinekaan di satu sisi dapat dimaknai sebagai kekayaan, akan tetapi di sisi lain dapat dimaknai sebagai suatu ancaman. Berbicara tentang keragaman budaya di Indonesia, sangat beragam sekali kebudayaan yang ada. Contoh tarian adat yang berada di Indonesia diantaranya adalah tari piring, tari sajojo, dan lain sebagainya. Bicara tentang pakaian adat di Indonesia juga memiliki kekayaan pakaian adat yang luar biasa. Berikut contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Selain itu, bicara bahasa dan rumah adat di Indonesia juga banyak sekali ragam bahasa dan rumah adat, dan itu pastinya juga memperkaya kekayaan yang ada di negara Indonesia. Selain dimaknai sebagai kekayaan, kebhinekaan juga dapat dimaknai sebagai ancaman. Karena apabila tidak dirawat dan dijaga dengan baik, kebhinekaan itu justru akan menjadi sumber konflik. Contohnya sering sekali di pemberitaan di media cetak dan media online, di mana banyak sekali ancaman perpecahan yang mengatasnamakan perbedaan. Misalnya perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan budaya, dan lain sebagainya. Hal ini patut menjadi perhatian kita semua untuk dapat merawat negara Indonesia dan menjaga persatuan. Bicara tentang persatuan, setidaknya ada 7 alat-alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang pertama adalah dasar negara kita, Pancasila. Seperti kita tahu, Pancasila memiliki 5 nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan. Yang kedua adalah bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Setiap kali kita melaksanakan upacara, kita tidak peduli latar belakang perbedaan yang ada, perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan ras. Semuanya hormat kepada Sang Merah Putih ketika bendera dikibarkan. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Apabila tidak ada bahasa Indonesia, akan sulit menjalin komunikasi dengan berbagai daerah di Indonesia yang punya latar belakang bahasa yang berbeda. Yang selanjutnya adalah lambang negara burung Garuda. Burung Garuda ini merupakan simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saat lagu Indonesia Raya berkumandang, sontak rasa persatuan, rasa cinta tanah air, dan rasa kebangsaan muncul dari warga negara Indonesia. Selanjutnya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimaknai berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan yang terakhir adalah lagu-lagu perjuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate yang artinya menyatukan, menggabungkan, menyatupadukan menjadi bagian yang utuh. Nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa atau negara. Jadi secara sederhana integrasi nasional bisa dimaknai sebagai suatu penyatuan atau penggabungan bangsa atau negara menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat integrasi nasional. Yang pertama adalah perasaan saling membutuhkan antar warga negaranya. Yang kedua, terciptanya suatu kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma atau nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melakukan proses integrasi sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pembentuk integrasi. Berikut adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yang ada di negara Indonesia. Selain faktor yang mendukung, ada juga faktor yang menghambat proses integrasi nasional. Berikut adalah faktor penghambat integrasi nasional yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI.
Bicara tentang tantangan menjaga keutuhan NKRI, faktanya justru tantangan itu banyak sekali terdapat di dalam negeri atau secara internal. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa perbedaan Indonesia itu merupakan suatu kekayaan. Masih saja ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan perbedaan sebagai sarana untuk memecah belah bangsa Indonesia. Contoh tantangan internal dari Indonesia yang berpotensi untuk memecah belah bangsa Indonesia diantaranya konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan wilayah di perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, bagaimana peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Kunci utamanya adalah kita harus sadar sebagai warga negara. Jadi, kesadaran sebagai warga negara sangat diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata ataupun berperilaku. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan. Salah satunya kesadaran dalam bela negara. Memang negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa Indonesia. Bicara tentang bela negara, sebenarnya apa sih bela negara? Berikut pengertian bela negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1. Upaya bela negara ini penting dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mewaspadai dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bicara tentang ancaman dapat dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan persenjataan dalam melancarkan aksinya. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Misalnya masuknya budaya asing yang masuk ke Indonesia tanpa disaring, banyaknya produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga menyebabkan produk dalam negeri kurang bersaing, dan masih banyak contoh yang lainnya. Berikut pengertian tentang tantangan, hambatan, dan gangguan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara, diantaranya melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai TNI, dan pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Bicara tentang posisi kalian sebagai siswa, berarti wujud upaya bela negara kalian adalah dengan belajar dengan tekun untuk mencapai cita-cita yang kalian impikan. Sebelum memberikan tugas, Pak Dista ada sedikit cerita motivasi untuk kalian, di mana dalam hidup kalian punya 3 pilihan jalan yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah jalan yang menurun, yang kedua adalah jalan yang mendatar, dan yang ketiga adalah jalan yang menanjak. Jika kalian jarang ikut pembelajaran, sering terlambat, banyak masalah dengan bapak ibu guru, tuntas dengan remedi, berarti itu kalian memilih jalan yang menurun. Jika kita berkendara, jalan menurun mungkin kelihatannya enak, tapi sangat membahayakan. Yang kedua adalah jalan yang mendatar, yaitu jalan yang normal-normal saja. Jika kalian ke sekolah datang tepat waktu, mengerjakan tugas selalu, tidak ada masalah dengan bapak dan ibu guru, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak pernah terlambat, berarti kalian memilih jalan yang mendatar, jalan yang biasa ditempuh oleh sebagian besar siswa. Tapi, jika kalian memilih jalan yang ketiga, atau jalan yang menanjak, kalian tidak puas hanya dengan tidak pernah terlambat, mengerjakan tugas selalu, tidak ada masalah dengan bapak ibu guru, berprestasi di kelas, akan tetapi kalian juga aktif dalam kegiatan di luar kelas. Misalnya dalam bentuk pengembangan diri seperti ekstrakurikuler atau ikut organisasi sekolah. Tentunya jika kalian mengikuti ekstrakurikuler atau mengikuti organisasi sekolah, tentunya membuat kalian harus bisa mengatur waktu.
agar supaya kegiatan yang ada di dalam kelas dan di luar kelas dapat berjalan beriringan. Tentunya kalau kita pilih jalan yang menanjak, tentunya tidak mudah, pasti berat. Akan tetapi itulah yang mengantarkan pada puncak-puncak kesuksesan yang akan datang. Seperti halnya pendaki gunung yang hendak mencapai puncak tertinggi suatu gunung. Terbayarkan dengan rasa puas dalam menikmati keindahan alam yang berada di atas puncak. Jadi, Pak Dista sarankan kalian tidak memilih jalan yang menurun. Jangan hanya cukup jalan yang mendatar, tapi kalian harus pilih jalan yang menanjak. Mungkin di awal kalian pasti mengalami kesulitan, tantangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, yakinlah, puncak-puncak kesuksesan sudah menanti di depan kalian nantinya. Sukses untuk kalian ya. Semangat! Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa bermanfaat ya. Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan adalah sebagai berikut.